Nenek yang gaduh na sebulan tu, ada gaduh bu. Arha bang julu lang ang liwat. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم جميعا من النار. Ayyuhal ahibbatu fillah, kembali kita melanjutkan kajian atau daurah al-ilmiyah dari pembahasan hukum al-mu'ayyan idza khalafa aslan min usuli a'immatus salaf. Pada pembahasan yang kedua tentang hukum memberikan penghukuman terhadap seorang yang menyelisihi salah satu di antara pokok daripada pokok Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana ini berkaitan dengan masalah al-hukmu bit-ta'yin, penghukuman secara individu atau hukuman secara perorangan. Dan beliau penulis hafizahullah taala telah banyak menukilkan di dalam risalah ini beberapa aqwal perkataan para ulama. Di antaranya adalah perkataan Imam Ahmad rahimahullah taala, yang mana tatkala beliau ditanya tentang seorang yang menyelisihi salah satu di antara perkara ahlus sunnah, maka beliau tidak langsung memvonis, namun beliau memberikan uzur karena kejahilannya. Adapun seorang yang sudah sampai kepadanya hujjah, sudah tersampaikan kepadanya dalil, maka ini adalah dan terpenuhi syaratnya, maka ditegakkan kepadanya hukum. Dan berikutnya adalah perkataan penulis hafizahullah taala inda qawlihi wa lihada waqa'a fi katsirin fi misli hadha katsirun min salatil ummah. Ini kan sudah sallam diqra. Nanti baca yang bahwa dan Kama al-muhtala ila qawlihi wa qala fi bayani syaratil bulugh. Bawa dengan kedua mid Baru sudah turun. Jadi jelas lah. وقال في بيان شرط البلوغ الحجة في الحكم على المعين بالرفعة إذا رأيت المقالة المخطئة قد صدرت من إمام قديم فاختبرت بإعادة بلوغ الحجة له فلا يتكفر liman balaghatul hujjah ma itabara li awal ma ukthira li awal falihada yujibu falihada yubadi man balaghahu ahadithu adab al-qabri wa nahuha idza ankara dzalik wala tubaddu ولا تبدأ عائشة رضي الله
ممن لم يعرف بأن الموتى يسمعون في قبورهم فهذا أصل عظيم فهذا أصل عظيم فتدبره فإنه نافع. Jazakumullah khairan. Karena kita masih membahas perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Yang mana beliau mungkinkan di dalam kitab beliau kita Majmu' al-Fatawa pada jilid yang ke-6 halaman 61. Dinukilkan dari Al-Imam Ibnu Taimiyah tentang masalah syarat yaitu bulughul hujjah, sampainya hujjah, sampainya dalil di dalam penghukuman secara individu. Kata beliau, wa qala bi bayan istirati bulughil hujjati, dan telah berkata yaitu Ibnu Taimiyah di dalam penjelasan tentang syarat-syarat tersampaikannya hujjah, tersampaikannya dalil dalam masalah apa? Fil hukmi 'ala al-mu'ayyan, di dalam penghukuman secara individu. Paham ya? Jadi maksudnya untuk syarat agar boleh menghukumi adalah harus sampai kepada yang dalil, kita baru boleh menghukumi secara ta'yin. Ini sampai kepada yang dalil dan hujjah. Yakni hukum masalah apa? Bil bid'ah. Berarti kalau ada orang yang tidak sampai kepada yang dalil atau jahil, tidak boleh dibid'ahkan, tidak boleh dikatakan mubtadi'. Ya, atau orang yang pernah bisa baca kitab dan bahasa Arab, kalaupun dikasih dalil nggak bisa membaca, nggak bisa diartikan, nggak punya bekal alat ilmu alat bahasa Arab, bagaimana bisa memahami dalil? Orang semacam ini orang yang jahil, tidak dianggap dia orang ahli bidah. Ya, maka syaratnya harus dulu berhujjah, dan hujjah itu adalah dalil Al-Quran dan Sunnah. Dan ini para ulama perlu dicerna dengan ilmu alat agar bisa dipahami. Apa ilmu alatnya? Ya bahasa Arab dan kaidah-kaidahnya. Ini syarat untuk menegakkan al-hujjah. Ya. Apa kata Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' al-Fatawa? Kata beliau, "Idza ra'aita al-maqalat al-mufti'ata", jika engkau telah melihat adanya suatu ucapan yang keliru, ada perkataan yang keliru bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, yang mana perkataan tersebut sadarat min imamin qadim, bersumber muncul dari seorang ulama yang dahulu, lebih lama daripada kita, ya. Yang ulama yang senior, ulama yang dikenal keilmuannya, jasanya kepada umat. Ada sebuah ucapan yang itu dinukilkan oleh orang belakangan dan dijelaskan oleh orang belakangan. Ya, diteliti perkataannya, dilihat, ditimbang dengan dalil, dan ternyata perkataan ulama sebulan keliru. Nah ini, sedangkan ulama yang dulu keliru dalam ucapannya bisa jadi belum sampai kepadanya hujjah dalil, bisa jadi belum sampai kepadanya ilmu. Maka orang yang semacam ini kata beliau waktu firat, diberikan maaf. Diberikan apa? Dimaafkan. Apa sebabnya kok dimaafkan? Padahal dia ulama, padahal dia seorang imam, alim. Li'adam bulughil hujjati lahu, karena belum tersampaikan kepadanya hujjah dalil. Dan kita sudah bahas sebelumnya, ketika iqamatul hujjah, dalil sudah tegakkan, tidak ada lagi udzur. Nah ini kenapa diberikan udzur? Li'adam bulughil hujjah, karena belum sampainya hujjah. Ya. Dia memang berilmu alim, tapi tidak semua masalah bisa diketahui. Kita lihat bagaimana ulama hadis, kadang-kala ulama hadis yang sebelumnya itu menyebutkan hadis sahih. Ternyata setelah diteliti oleh ulama belakangan, riwayat-riwayatnya, riwayatnya ternyata hadisnya dhaif. Jadi perkembangan ilmu pengetahuan dari zaman ke zaman itu berkembang. Ya. Perkembangan ilmu, yakni ilmu fikih atau ilmu hadis terus berkembang. Apa yang diketahui oleh ulama dulu bisa jadi ada yang belum diketahui. Nah, jadi di sini alasannya karena tidak sampai kepadanya
hujjah. Fala yatabaru liman balaghatul hujjatu ma ghufira lil awwali, maka tidaklah diberikan maaf bagi orang yang telah tersampaikan kepadanya hujjah dalil ma ghufira lil awwal, tidak sama dengan yang pertama. Ya, ada dua jenis. Yang pertama, belum sampai kepada hujjah diberikan udzur, dimaafkan. Yang kedua, sampai kepadanya hujjah, kepadanya dalil, tidak diberikan maaf. Jelas ya? Ini bagaimana perkataan Ibnu Taimiyah, cara kita menilai seorang yang dalam perkara sunnah, perkara usul. Nah, banyak sekelas Ibnu Taimiyah. Dan kata beliau, "Falihada", maka oleh karena itu yubadda'u man balaghahu ahaditsu adabil qabr. Dibid'ahkan, disebut dengan mubtadi, orang yang telah sampai kepadanya hadis-hadis tentang masalah azab kubur. Hadis-hadis dalil tentang azab kubur, hadisnya adalah hadis yang sahih. Kemudian ketika ada yang mengingkari azab kubur, disampaikan kepadanya dalil, oh ini ayatnya, ini hadisnya, ini perkataan para ulama, ini ijma, kemudian dia ngeyel. Tegak hujah, disebut dia mubtadi. Ini yang saya sampaikan kemarin. Ya, perkara membedakan bukan perkara yang ringan. Dan ketika kita tegak hujah, jangan menunda-nunda. Pendapatnya ini berbahaya, akwalnya ini berbahaya, akidahnya berbahaya, kita jelaskan. Sama dengan orang yang terjatuh ke dalam suatu kemungkaran. Jangan ditunda, diingkari. Karena kalau ditunda akan tersebar kemungkaran-kemungkaran tersebut. Nah, termasuk di antara kemungkaran dalam masalah akidah. Baik, kata beliau, "Falihada ibadah man balagha hadits adabil qabr." Siapa yang mengingkari adabul qabr? Kelompok yang mengingkari adabul qabr siapa? Qadariyah. Firqah siapa? Mu'tazilah. Yang disebut dengan Neo-Mu'tazilah. Dan ada juga disebut dengan Al-Quraniyun. Apa itu? Hanya mengikuti Al-Quran tanpa pakai hadis. Mungkar sunnah. Dan ada sekarang aktivis Islam, anda nggak sebut namanya. Pemikirannya, pemahamannya mirip seperti Mu'tazilah. Makanya disebut dengan Neo-Mu'tazilah. Mu'tazilah gaya baru. Yang mengingkari masalah adab kubur. Apa dalil mereka? Mereka berhujjah bahwasanya adab kubur kalau kita gali tidak ada adab. Kemudian mereka berhujjah dengan hadis ahad. Patokannya adalah hadis ahad. Jadi maunya itu adalah harus mutawatir. Kalau harus mutawatir gimana? Hadis yang diriwayatkan oleh banyak rawi. Misalkan 20 rawi semua mereka satu hadis. Tapi kalau satu mereka nggak terima. Nah, sedangkan hadisul ahad perkara akidah enggak mungkin para sahabat bersepakat. Baik, kemudian wanahuha dan semisalnya tidak antara dalil dikalian mengingkari, maka disebut dengan mubtadi atau mu'tazilah. Kemudian berikutnya wala tubadda Aisyah. Nah ini sebaliknya tidaklah istibunda Aisyah radhiyallahu anha dibid'ahkan. Sekarang ada masalah. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dinukilkan beliau tidak berpendapat orang yang telah meninggal itu bisa mendengar. Aisyah bayangkan, yang hidup bersama Rasulullah, seorang yang sangat cerdas, alim di antara sahabiah, mengingkari masalah mendengarnya orang yang meninggal di alam kubur. Jelas? Ketika Nabi pada saat perang Badar, kaum musyrikin dibuang, dilempar, dikubur, dipanggil satu nama mereka, Abu Jahal dulu. Mereka mendengar, yang mendengar adalah Rasulullah. Ada hadisnya. Nah ini dikali oleh Aisyah radhiyallahu anha. Karena berdalil dengan ayat Inna la tasma'ul mauta. Sesungguhnya aku tidak akan mendengar orang yang telah meninggal di dunia. Jelas? Nah, jadi sekarang Aisyah diberikan udzur. Mungkin belum sampai kepada dalil. Nah, kalau Aisyah saja hidup bersama Rasulullah, rumah tangga,
Ya, menimba ilmu bersama Rasulullah. Ada perkara-perkara yang kadang belum sampai kepada ilmu, apalagi yang zamannya jauh. Ulama yang sangat jauh masanya, ya, tentu lebih utama lagi. Namun kita lihat bagaimana khidmatnya Aisyah terhadap din dalam hadis-hadis, ya, tentang seputar rumah tangga, semua rata-rata dari kisah istri-istri Rasulullah SAW. Maka bagaimana dengan orang Syiah Rafidhah yang mencela Aisyah, yang melaknat Aisyah? Mereka tidaklah membela Islam dan tidak menolong Islam. Baik. Wala tubadda'u Aisyah, dan tidaklah dibid'ahkan Aisyah. Wa nahbuha yang misal beliau Aisyah mimman la yu'raf bi anna al-mauta yasma'una fi quburihim. Dari orang-orang yang tidak dapat mendengar, orang yang telah meninggal tidak dapat mendengar di alam kubur mereka. Antum tahu kalau orang sudah meninggal dunia, setelah dikuburkan, suara trompa sandalnya itu didengar. Saya dengar trompa sandal. Dia ketika kita kuburkan orang meninggal dunia, kemudian dia akan mendengar orang yang mengantarkan dia jenazahnya, suara trompanya. Itu salah satu di antara hadis bahwasanya orang yang meninggal dunia itu mendengar. Tapi dalam masalah meminta ke kuburan, mereka tidak bisa mendengar. Wa in tad'uhum la yasma'u du'aakum. Jika kalian berdoa kepada mereka, mereka tidak bisa mendengar. Nah, yang diingkari oleh Aisyah ketika peristiwa perang Badar dan beberapa kondisi lainnya, mereka tidak bisa mendengar orang yang memanggilnya. Padahal Rasulullah mendengar orang yang meninggal dunia. Ya. Dan ini hanya diberikan keputusan kepada Rasulullah. Ya. Jadi Rasulullah memanggil, kan, mereka mendengar. Jelas jemaah? Mereka mendengar. Tapi kalau kita hidup memanggil orang mati kuburan, nggak bisa mendengar mereka. Hanya khusus bagi Rasulullah SAW. Sebagaimana pada saat Rasulullah melewati dua kuburan, maka Nabi SAW Nabi melewati dua kuburan, salah satunya yu'adzabuna wa ma yu'adzabuna bikabirin. Tidaklah diadab perkara yang besar, tapi perkara kecil. Yang menek lagu dengan persik keneknya. Yang satu diadab karena menggibah, melewati dua kuburan. Padahal Rasulullah bersama sahabat. Tidak ada di antara sahabat yang mendengar dari Rasulullah SAW. Nah, jadi ini merupakan keputusan dari Rasulullah SAW. Baik. Walau mimman lam yu'raf bi anna al-maut yasma'una fi quburihim, fa hadha aslun 'azimun fatadabbaru. Ini merupakan pokok yang besar, maka renungkanlah bagaimana Aisyah yang tidak tahu masalah tersebut tidak dibid'ahkan. Fa innahu nafi'un, maka sesungguhnya itu merupakan perkara yang sangat bermanfaat. Dari kasus ini kita bisa kiaskan dengan lainnya. Ketika ada ulama yang tergelincir, tidak tahu dari ilmunya, maka tidak dihukumi serta-merta dikatakan mukmin. Dengan catatan apa? Belum sampai kepada yang hujah, belum sampai kepada yang dalil. Nah, dia kan S2, S3. Tidak semua yang ber-SSS, S-Milit, S-Teler, tahu baca Quran, bisa baca kitab, menunjukkan S karena dia sekolah, bukan berarti dia berilmu. Ya kan? Gelar itu menunjukkan dia pernah sekolah, bukan berarti dia benar-benar berilmu. Nah, untuk memahami dari harus punya ilmu. Nah, kalau kita lanjut. Paman terima al-asl awal wa mustaqbalati wa fa'ala dari katibiyah hadza la yunzal alaihi hukum illa ba'da tawafil syuhud wa intifa'ul mawali wa amma man kana halalahu fil asl awal fa hadza yajib alaihi hukmu mubasharah innahu lam yultazam bi sunnati asla
إذ إنه لم يلتزم بسنة أصلا حتى يسر إليها. Hatta apa? Hatta kalau masuk pada fi'il mudhari, saya pasti Rahman, kamu berjalan sudah berjalan apa? Sudah. Kita kapan? Selesai dunia? Belum. Antum selesai. Hatta kapan? Kalau nawasib lebaran. Lawan kamu oleh fi'il mudhari, dia fungsinya menasabkan, menfathahkan harakat terakhir. Kemudian dibaca marfu, rafa, dhamma. Yang penting dimudah ini. Baik, lanjut. Hatta yusara ilaiha walihada tajidu a'immat as-salaf yusaffuna min at-tazami aslul mu'tazilah aw al-asy'ariyah aw al-asy'ariyah bi'annahu mu'tazili wa laziliyun bi'annahu mu'taziliyun wa dalil asy'ari wa hakadha. Baik, untuk bi'atoni kita kayak dimarkis-markis ketika mengajar di sekolah biasa tanya bi'annahu mu'taziliyun sebagai apa? Apa ya? Khabar apa? Khabar siapa? Anna. Berarti Arabnya baru anna marfu, mansub, manjur, marfu. Dan rafa'nya dhamma. Zahira atau muqaddarah? Zahira. Kenapa zahira? Ismu mufrad ahsan. Ini yang benar. Kalau dia panjang belo di Nah, baik. Jadi kata beliau, saliman aslul awal, maka barang siapa yang telah selamat dari pokok yang pertama. Apa pokok yang pertama namanya? Apa namanya? Pokok pertama yang kita lewatkan? Hah? Enggak, dari kita bahas yang kedua. Pokok yang kedua. Pokok yang pertama. Meyakini tiga. Enggak. Ada tiga. Quran, Sunnah, Ijma, sumber beragama. Kita dari Al-Quran, Sunnah dan Ijma. Ini pokok yang pertama. Jadi barang siapa yang telah selamat dari pokok yang pertama, artinya dia telah berpegang dengan Al-Quran, Sunnah wal Ijma, wa huwa masdar talaqi, yang mana itu merupakan sumber pengambilan agama kita, acuan beragama kita, wa waqa'a ba'da dzalika fi bid'ah. Lalu dia terjatuh dalam perkara bid'ah. Dia sudah berusaha berijtihad, ikuti Al-Quran, Sunnah, Ijma, tiba-tiba terjatuh keliru. Karena manusia tidak ada yang maksum. Ya, tidak ada yang maksum di dunia. Bahada la yanzal 'alaihi hukmu. Maka orang yang semacam ini tidak boleh diposisikan, ya, dihukumi dengan dia dari ahli bid'ah illa ba'da tawaffur syuruti wa intifa'il mawani', kecuali setelah terpenuhi syarat-syarat dan hilang penghalang-penghalangnya. Padahal dia sudah memiliki pengetahuan, dia pegang dengan Al-Quran, Sunnah dan Ijma, tapi tidak boleh langsung dihukumi. Contoh dari Aisyah berpegang dengan Al-Quran, Sunnah, tidak dihukumi dengan mubtadi karena adanya penghalang. Belum sampai kepadanya dari hujah tersebut, sebagaimana kisah-kisah para ulama sebelumnya. Nah, apa ya syaratnya kemarin? Syarat Iqamatul hujjah. Iqamatul hujjah, tegaknya hujjah. Kemudian apa lagi syaratnya? Tidak ada takwilah. Jelas ya? Tidak ada syubhat. Takwil itu maksudnya dia salah dalam memahami nas. Sebagaimana orang Khawarij, dia pakai dalil tapi salah dalam memahaminya. Baik, kemudian penghalang-penghalangnya apa? Penghalang untuk kita menghukumi seorang Jahil. Takwil apa lagi? Terpaksa. Jahil terpaksa atau lupa, nisyan. Ini penghalang-penghalang. Dan sebaliknya kata beliau, wa amma man kana khalaluhu fil asl al-awwal, dan adapun orang yang kekeliruannya pada pokok yang pertama.
Kalau berimannya dalam artian dia sudah tidak berpedoman dengan Al-Quran, Sunnah dan ijma', tidak menjadikan sumber beragamanya, sumber berakidahnya berdasarkan dari Al-Quran, Sunnah dan ijma', fahadha yunazzal alaihi hukm mubasharatan. Maka orang yang semacam inilah yang langsung dihukumi mubtadi'. Enggak perlu ditunggu. Ada orang misalkan kita sampaikan kepadanya dari Al-Quran, khususnya tentang masalah adat kubur. Dia bisa memahaminya, dia bisa mencernanya dengan segala macam. Kita sudah berusaha mendakwakannya, tiba-tiba dia ngeyel. Bahkan dia mengajak pada pemikirannya. Bahkan dia memusuhi orang yang menyelisih pemikirannya. Ini yang menjadikan mubtadi'. Jelas ya? Adapun orang yang pegangannya adalah Al-Quran, Sunnah, ijma', kemudian dia keliru, belum sampai kepadanya ilmu, maka tidak boleh dihukumi sebagai mubtadi'. Sebagaimana kehati-hatian dalam masalah dan memberikan hukuman. Nah, inna lam yaltazim bi sunnati aslan. Kenapa kok dihukumi dia langsung? Ya, karena dia tidaklah berpedoman dengan sunnah pada asalnya. Pada asalnya dia tidak menggunakan sunnah. Lalu menggunakan apa? Bisa jadi menggunakan logikanya, bisa jadi menggunakan hawa nafsunya. Ya, dan ini kan dilakukan oleh orang-orang ahli yang tidak dari Mu'tazilah, Jahmiyah. Tidak mereka berpedoman sama Al-Quran dan Sunnah, tapi menggunakan logika. Baik, hatta yusaba ilaihi, sehingga disebutkan kepadanya. Walihada tajidu a'immat as-salafi. Oleh karena itu kamu akan mendapati para ulama salaf yasifuna, mereka mensifati minal maltazama asal Mu'tazilah. Mereka disifati atau mereka mensifati orang yang berkonsekuen, orang yang mengikuti pokok Mu'tazilah. Disebut dengan apa? Mu'tazilah. Makanya ada disebut dengan Mu'tazilah. Siapapun dia, selama dia mengikuti pokoknya, usulnya Mu'tazilah, disebut dengan Mu'tazilah. Sebagaimana Jahmiyah disebut dengan Jahmiyun karena mengikuti pokok dari pokok ajaran Jahmiyah. Sebagaimana Ahlus Sunnah disebut dengan Ahlus Sunnah karena mengikuti pokok daripada pokok Ahlus Sunnah. Masing-masing punya usul, punya pokok. Ya. Maka demikian juga Mu'tazilah. Nah, baik. Kemudian berikutnya Al-Asy'ariyah atau Al-Asy'ariyah. Kenapa disebut dengan Mu'tazilah? Apa sebabnya Mu'tazilah disebut Mu'tazilah? Karena dia mengingkari dia pengikut awal mula penamaan Mu'tazilah. Masalahnya dikarenakan ya Wasil bin Atha menjauhkan diri, menghindarkan diri dari majelis Hasan al-Basri. Nah, awal Asy'ariyah atau Al-Asy'ariyah pengikut siapa? Abul Hasan Al-Asy'ari. Warnanya Asy'ariyah. Asy'ariyah. Warnanya Asy'ariyah. Wah, dengar. Pengikut Abul Hasan Al-Asy'ari. Jadi banyak tersebar akidah Al-Asy'ariyah pada fase pertama. Jadi beliau itu 3 fase. Fase pertama atau tahapan pertama hidup pada fase Mu'tazilah. Dan di fase Mu'tazilah ini beliau yang membangun akidahnya berdasarkan logika dan akal. Pada fase yang kedua, tahapan yang kedua, beliau hidup antara mabain Mu'tazilah wa Ahlussunnah. Antara fase Mu'tazilah dan Ahlussunnah, masa untuk berubah. Fase yang ketiga baru menuju kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, ini fase yang ketiga ini banyak jamaahnya di arah taubat ta'wil, baca pemimpin Asy'ariyah Abul Hasan Al-Asy'ari. Sebagian di antara Asy'ariyun mereka mengingkari tentang bertaubatnya Abul Hasan Al-Asy'ari. Padahal taubatnya Abul Hasan Al-Asy'ari tidak jelas
beliau sudah bertaubat dan beliau sudah menukilkan, bahkan membuat kitab khusus tentang bukti taubatnya beliau, yaitu kitab yang bernama Al-Ibanatu fi Usulid Diyanati. Ini sampai-sampai beliau berkhutbah di hadapan jamaahnya, ya, pengikutnya. Wahai para pengikutku, ini lepas tampongnya, dia lepas bajunya, saya bertaubat dari akidatu al-Mu'tazilah, dari akidah Mu'tazilah. Lalu kan terlanjur kelom fanatik, lalu kelom fanatik berubah, muridnya tidak berubah. Bayangkan, ini bagaimana Abdul Hasan yang hidup pada masa bapak lagi, yang belakangan. Nah, jadi di antaranya adalah siapa yang baik. Sekarang apa contoh pokok Mu'tazilah? Mengingkari sifat Allah. Jelas? Siapapun yang mengingkari sifat Allah, maka dia sama seperti Mu'tazilah. Dan juga dia meyakini bahwasanya orang kelompok dosa besar itu hukumnya kafir. Dan Asy'ariyah apa aja pokoknya? Pokok mereka dalam bab semua sifat, mereka hanya menetapkan 6 sifat atau 7 sifat. Yang lainnya dibuang. Padahal sifat Allah tidak boleh 99. Di dalam Al-Quran ayat 99, nama kata Nabi, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, man ahsaha dakhala al-jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Barang siapa yang menghafal, dia masuk surga. Sejarah. Nah, namun apakah nama-nama Allah itu terbatas 99 atau dalam Quran? Tidak, masih banyak lagi. Ibarat kata Syekh Utsaimin, seorang yang bersedekah, saya punya uang 20 juta, aku bersedekah 10 juta. Lebih masa lepas 10 juta, sebutkan 10 juta. Pada nasihat Allah sebutkan dalam Al-Quran, Nabi sebutkan dalam hadis adalah total 99, masih banyak nama sifat Allah. Karena Nabi berdoa dalam hadis, Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin, ya Allah, aku mohon kepadamu berdoa dengan segala namamu. Ya. Ista'tarta bihi fi 'ilmi ghaibi 'indak, yang engkau simpan di ilmu gaib. Berarti ada yang masih tersimpan, ada yang disebutkan. Nah, baik, kemudian berikutnya bi'anah Mu'taziliyun. Siapapun yang berpegang dengan pokok Mu'tazilah disebut dengan Mu'tazili. Sekarang ada enggak Mu'tazilah ini? Dulu kan firqahnya sudah berlalu begitu lama. Ada enggak? Mungkin. Di zaman sekarang tidak namanya Mu'tazilah, tapi pemahamannya juga Mu'tazilah. Apapun namanya, yang penting pemahamannya mirip. Ya, orang-orang yang benar menggunakan akal. Kemudian juga Qadariyun, siapa Qadariyun? Pengingkar takdir. Mengingkari masalah takdir. Ya. Ketika disebutkan masalah takdir, innal amra unfun, kata mereka tadi. Jadi kata Qadariyah, Allah itu tahu suatu perkara, kenyataannya telah terjadi. Jelas? Berarti kenyataan sebelum terjadi Allah nggak tahu sesuatu itu belum terjadi. Sampai terjadi musibah. Ada orang kena musibah atau terjadi gempa bumi dan seterusnya. Allah tahu ini ketika terjadinya. Ya unik. Orang-orang Qadariyah mengingkari masalah takdir. Sedangkan sifat pengetahuan Allah jauh sebelum penciptaan makhluk, Allah sudah memiliki sifat pengetahuan. Adapun orang Mu'tazilah, Allah disifati setelah terjadinya. Nah, dan seterusnya dari masalah perkara sifat. Asy'ariyun, ketika Al-Quran disebut dengan Asy'ari. Kenapa disebut Asy'ari? Karena berpegang dengan akidah Asy'ariyah. Jadi Asy'ariyun itu adalah yang penisbatan kepada kelompok Al-Asy'ariyah. Sama dengan Salafiyun. Salafi disebut kepada Salaf. Syafi'iyun disebut kepada Imam Syafi'i. Wahai dan seterusnya.
Jadi ada boleh kalau ada yang boleh sekali ada yang bertanya. Ayo. ولا يفهم من اشتراط توفر الشروط انتفع المواد وانتفع المواد وانتفاع المواد Intifa'an yantafi'u maksudnya intifa'an dibaca kasrah. Yang teliti dengan kitab ini. فانتفاع المواد في الحكم على الرجل بالبدعة أننا نسكت عن البدعة فلا نبين ضلالها. Baik. Wala nubayyin dhalalaha. Dhamir hak kembali ke mana? Anak namanya anak pesantren. Ahsan. Dhamir hak kembali ke bid'ah. Baik. فالبدعة ترد مطلقا وقد حذر الناس منها فلا يجوز للقائل بها ولا لمنزلته وإلا لو سكتنا عن البدعة لالتبس دين الله على بعض الناس ولصارت عندهم al-bid'atu Sunnatan sebagai apa? Abdurrahman. Sunnatan sebagai apa? Akarnya selang-seling seperti itu. Maqul bi Al-Ahmad Siapa? Abdullah. Wa belajar pada ulama. Wa belajar di segala. Wa apa aja segala kana. Berarti mana? Kana terus? Itu inna kana. Fungsi kana apa fungsi kana? Lupa. Fungsi kana. Kemarin dah salah sebut tadi buat ya. Buat salah. Dekwa merujak. Karena fungsinya merupakan isim merupakan khabar tanpa tarfa'ul isma wa tansibul al-khabara. Nah, di sini saudaranya siapa dia suara ini? Saudara kana atau saudara inna? Kana. Berarti kalau saudaranya kana jadi dia semeton. Kana dia semeton. Ada kana, ada sara, ada laisa. Semeton-semetonnya. Nah, karena dia adalah saudaranya kana berarti sunnatan sebagai apa? Khabar siapa? Sara. Jelas ya, Pak? Sekali-sekali gimana? Sara, misalkan Muhammadun ustadzan. Muhammad telah menjadi guru. Dia baru baca sara Muhammadun ustadzun. Harus ustadzan. Saya nggak fungsi soalnya menasabkan, membaris fathahkan akhir kalimat kata. Nih kamu nih. Jadi kita harus tidak betul-betul terlemah. Coba terbantah sih dengan hari tidak. Lo namun jadi pengerok dan kena mental kan. Nah, tadi kita lagi. Berkata Ma'alik penulis, wala yafahu min istirati tawaffur syurut, dan tidaklah dapat dipahami dari persyaratan atau terpenuhinya syarat-syarat dalam menghukumi secara individu, wa ittifa'il mawani' dan hilangnya penghalang-penghalang fil hukmi 'ala rajul bi bid'ah, di dalam menghukumi seorang dengan bid'ah. Jadi kita harus pahami lebih detail, lebih jelas. Bukan berarti kita pahami terpenuhinya syarat dan hilangnya penghalang-penghalang lalu dihukumi divonis dengan bid'ah, annana nasqutu 'anil bid'ah. Kita diam dari bid'ah tidak. Berarti kalau itu kita nggak boleh bid'ahkan dulu, kita nggak boleh dikari kemungkaran perkara bid'ah. Ya, karena terpenuhi syaratnya apalah segala macam. Nggak begitu maksudnya. Tapi sebagai bentuk kehati-hatian kita sepadanya, tidak ada berburu-buru, bukan berarti kita hukumi. Ini bedakan. Tetap kita hukumi, tapi dengan hujjah, dengan dalil
Sehingga nanti kalau ditanya oleh Allah di hari kiamat, kenapa Anda menghukumi saudara Anda dengan demikian? Saya punya dalil. Tapi kalau terburu-buru nggak ada hujah, apa hujah Anda di hadapan Allah? Iya kan? Karena ibaratnya Anda ngasih stempel cat. Ini Allah kasih cat. Ibaratnya dengan lalu apalagi saya misalnya presiden. Langsung dia ngecat, sedangkan Allah dengan cat ya. Ya dijuluh dengan cat. Maka sesuatu yang belum dicap oleh Allah, kita nggak boleh menurut Allah dan Rasulnya. Dan itu butuh hujah dan dalil dan ilmu. Jelas jemaah. Sebagai bentuk kehati-hatian. Jadi kita pertengahan, tidak terburu-buru dan tidak menghukumi. Nah, walau bayi mubalalana, sementara kita tidak menjelaskan penyimpangan tetap dijelaskan. Tapi perlu tabayun, perlu dilihat. Fal bid'atu muradun mutlaqan, maka bid'ah itu apapun bentuknya bid'ah, mau dia kecil, mau dia besar, ditolak mentah-mentah. Karena sudah sampaikan kemarin, tetap kita menolak mengingkari bid'ah. Mau tingkatnya maksiat, tingkatnya kufur, mau pelakunya ini siapa, pelaku kita ingkari. Tapi menghukumi secara person, individualnya butuh hujah, terpenuhi syarat. Jelas? Nah, wa yuhaddaru nasu minha, dan diperingatkan manusia dari bid'ah ini. Oh, ini bahaya ini bid'ah. Jangan diam dulu. Kita ada terpenuhi syarat. Dan bid'ah tersebar di dulu ya sampai di dunia. Langsung diingkari agar terbendung kemungkaran ini. Apalagi dengan adanya media sekarang kan, kondak menjuru tempat ketua iya. Sampai dulu bahwasanya ini salah loh, ini keliru. Nah, ini maksudnya. Wala nadzurul qa'il biha wala manzilatihi, dan tidaklah boleh dia tidak memandang bulu orang yang mengucapkannya, entah dia seorang ulama, entah dia itu adalah seorang siapapun, tanpa melihat orang yang berkata. Ya, jangan semata-mata karena dia gurunya keliru kemudian didiamkan. Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim pernah berkata sebuah perkataan yang indah. Al-Imam Ibnu Taimiyah syekhuna guru kami katanya. Walakin al-haqqu ahabbu ilaina min syekhina. Ibnu Taimiyah adalah guru kami, tapi kebenaran lebih kami cintai daripada guru. Ini pengajaran Ibnu Taimiyah kepada guru. Kadang-kala ya, karena sudah kadung ta'assub fanatik dengan guru, lupa dengan salah gurunya. Dan ini yang terjadi di sebagian fanatik dalam mazhab. Ya, pokoknya yang penting jadi wali, anakku. Kepondokan dia yang jadi wali, itu ternyata anak jadi korban. Saking fanatiknya. Kan terjadi seperti itu. Bagaimana nikmatnya akidah salaf, melihat pada siapa kita berguru, kepada siapa kita memondokkan anak kita, apakah dia akan selamat akidahnya? Sebagai bentuk pengamalan firman Allah Ta'ala, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Jagalah dari kalian dan menolak dari neraka. Di antara caranya kita mencarikan guru-guru yang muslim agar anak kita selamat dunia akhirat. Nah, wala yanzurul qa'il wala manzilatin, tanpa melihat mana guru kedudukan sebagai apa, mau dia pejabat, mau dia wa illa law sakatna, kalau tidak ditunda-tunda, kita diam. Jika kita diam dari perkara bid'ah, dan tabasa dinullah ala ba'din nas, akan jadi samar, terjadi ketibas di hadapan manusia. Orang awam tak ngerti mana hak mana yang batin. Dikira benar hak, batil dikira ternyata batin. Penampilan seorang syekh, masya Allah, jenggotnya lebat, kemudian jubahnya besar, kacamata hitam, badannya tinggi besar. Oh, syekh ini. Ternyata setelah dilihat dan teliti oleh dari ilmu, menyimpang. Ya. Jadi jangan penampilan dengan casingnya, tapi hakikatnya seperti apa? Coba antum anak berjalan dengan firman. Kira-kira siapa yang dikelihatan? Firman. Jangan. Jangan boleh. Enggak iya. Saya mobil di Yaman ada seorang ada seorang bukan alim, bukan orangnya syekh.
Tawaf paling dulu datang syah mobil. Kemudian ditanya sama syah mobil, ya fulan al-hadith indah. Kebiasaan syah mobil ketuan hadith. Dari hadis menurut sekarang setelah hadisnya disuruh sama syah mobil untuk setelah hadith. Ternyata dia hafal hadith. Aku hafal paling dulu tahunnya. Dan kedua kacamata bukan sorban, badannya besar, ternyata saya bisa mobil. Ketentuan hafal syah anak nggak bisa. Karena tertipu dan penampilan. Baik, demikianlah yakni al-ibrah bil haqiqah. Wa illa la sabatna 'ala al-bid'ati kadza Allah 'ala ba'd an-nas wa la sarat indahum an bid'ah sunnah. Karena perkaranya sudah menjadi tercampur adukan, maka jadilah bid'ah sunnah. Bid'ah kepada sunnah. Sunnah kepada sesat. Kebalik ya. Dengan amalan sunnah kepada ini, kalau sesat justru sesat kepada benar. Ini kebalik zaman. Ini dunia terbalik mas. Terbalik. Jadi yang ma'ruf dari munkar jadi ma'ruf. Akan ada masa tersebut. Baik. Cukup apa? Lanjut. Lanjut. Nah. Ada yang harus selesai kitabnya dah. Nah, kalau lanjut kita وكنا نحذر النبي وكنا نحذر النبي لا يلزم من ذلك أن يكون صاحبها مبتدعا حتى تتوفر فيه الشروط وتنتفي عنه الموانع. kasih ianya fathah. Hidupin. Wadan tafiyah. Kenapa dihidupkannya? Mengikuti proses. Karena ada huruf A atau wawu. Jadi setiap ada apa ada maktub. Maktubnya kemana? Tawaffala akhirnya fathah. Maka demikian pula setelah wawu ada kalimat tantahi di bagian fathah. Karena hatta termasuk huruf yang masukkan fi'il mudhari'. Ada yang tahu ya? Media proses kita singgung sekali. Nah, hatta tantahi وتنتفي عنه الموانع كما تقدم. وتنتفي عنه الموانع. Lah, mawani'u sebagai apa? Fa'il, pelaku dari fi'il mudhari' tantafi. Nah, kama تقدم تقرير ذلك فيه. كما تقدم تقرير ذلك. Kenapa dikasih fathah? Lah, taqaddama fi'il yang kita butuh kepada objek. Berarti fa'il dibaca nanti kalau fa'il bacanya marfu dhamma. Nah, كما تقدم تقرير ذلك في من كان مصدر التلقي إذا موافقا لما عليه أئمة السلف. Tony Abdurrahman Abdullah. Saya terjawab nih. Muafiqan kenapa dibaca mansub fathah sebagai apa? Ahsantum. Apakah? Karena merajaah kan? Ingat terus sebagai kaidah namanya. Nah, pentingnya kita merajaah kaidah besar. Baik. Kemudian kata beliau, wa qawluna nuhaddiru minal bid'ah. Dan keberadaan kita di dalam memperingatkan manusia dari perkara bid'ah. La yalzamu min dzalika, tidak berarti kita memperingatkan orang dari perkara bid'ah an yakuna shahibuha mubtadi'an. Tidak berarti pelaku bid'ah itu disebut atau dianggap dicap sebagai mubtadi'. Tetap kita peringatkan perkara bid'ah. Bahwa ini perkara bid'ah ini perkara yang berseberangan dengan sunnah Rasulullah, tapi bukan berarti pelakunya langsung dicap mubtadi'. Sudah sering disebutkan oleh Syekh di mana kita ini. Sampai kapan? Hatta tatawaffaqa fihi syurutu wa tantafi 'anhu al-mawani'u. Sampai benar-benar telah terpenuhi syarat-syarat dan hilang penghalang-penghalangnya. Sudah tahu kan? Syarat-syarat penghalangnya.
Karena taqaddama taqriru dzalika sebagaimana yang telah berlalu penetapannya fi man kana masdarut talaqi. Penetapan bagi orang yang mana sumber pengambilan beragamanya, acuan dalam beragamanya adalah muwafiqan, selaras, sesuai lima alaihi a'immatus salafi, sesuai dengan para ulama salaf. Jadi kata beliau, setelah menjadi ketetapan di dalam pokok yang kita baca, kita bahas bahwasanya sumber talaqi beragama Al-Quran, Sunnah dan ijma' para ulama. Kalau sudah sesuai, maka tidak mesti langsung dicap mubtadi'. Tapi tetap diingatkan, kenapa? Karena dia keliru. Agar manusia tahu bahwasanya ulama pula, syekh ulama ini dia keliru dalam masalah ini, disampaikan. Nah, menyampaikan kekeliruan bukan berarti menyampaikan dia adalah ahli bidah. Nah, lihat bagaimana para ulama seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar An-Nawawi disampaikan kekeliruannya, tapi bukan berarti dicabut dari. Sebagaimana Aisyah ketika mendengarnya seorang yang dalam kuburan enggak dicap oleh para sahabat yang tadi Aisyah radhiyallahu anha dan tokoh-tokoh lainnya. Nah, akmil qala Syekh Muhammad. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wa amma al-qata'u fil 'aqidati fa in kana qata'u mukhalifan li tariqi. Dibaca tadi. Fa in kana qata'u mukhalifan li tariqi salaf fa huwa Allah. Mukhalifan sebagai apa? Sebagai Abdurrahman. Khabar kana. Nah, maksud sebagai khabar kana. Ayo, asal. Bahwa dhalalun bila syakkin walakin lam yukam ala sahibihi bil dhalali hatta taqum alaihi al-hujjah. Fa idza qamat alaihi al-hujjatu wa asara ala qati'ihi wa dhalalihi wa asara ala qati'ihi wa dhalalihi kana mubtadi'an fima khalifu fihi al-haq. Khalafa fihi al-haq. Nah, di dalam Kitabul Ilmi pada halaman 135, Kitabul Ilmi kitab yang dituliskan oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau menyinggung masalah kekeliruan yang terjadi oleh seorang ulama salaf menyelisihi metode salaf. Di dalam kitab Al-Ilm kata beliau, wa ammal khata'u fil aqidati, dan adapun kekeliruan dalam perkara akidah, maka dilihat. Fa in kana khata'u mukhalifan li tariqis salafi, jika kekeliruan tersebut menyelisihi metodenya para salaf. Ingat, tariqah para salaf. Metode salaf bagaimana? Metode salaf dalam beragama adalah sumber pengambilannya al-sunnah ijma. Nah, dalam berakidahnya menggunakan al-sunnah ijma. Maka dia, orang seperti ini, dia menyelisihi bahwa dhalalun bila syak, maka dia adalah sesat tanpa diragukan. Ingat kalimat dhalal, tetap sesat, tetap menyimpang. Ya, namun apakah dia mubtadi'? Nah ini, walakin la yuhkum ala sahibi dhalal, namun pelakunya tidaklah dihukumi sebagai orang yang menyimpang, yang sesat, hatta taqum alaihi hujjatu, sampai benar-benar tegak kepadanya hujjah. Oh, kamu sesat, kamu menyimpang. Ya, dalam perkara akidah menyelisihi para metodenya salaf, sampai benar-benar tegak hujjah, tegak dalil. Enggak boleh langsung divonis sesat tanpa ada hujjah daripada dalil. Oh, katanya dia sesat, katanya unik. Qila. Ini namanya dalam hadis sifatul tamrid. Katanya. Uniknya apa nih? Kalau dia tersebar berita lagu unik apa? Makanya kita diajarkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang beriman, apabila datang orang yang fasik, bawa berita enggak benar, cari dulu kebenarannya. Cari apa? Tabayyun dulu. Benar enggak begini? Benar enggak Anda melakukan demikian? Apa artinya? Apa sebabnya sehingga Anda bisa melakukan seperti ini loh? Ini menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah.
kok saya begini-begini saya nggak tahu. Saya mengerti rahimahullah pernah tergelincir, kemudian diberikan kritikan oleh Syekh Muhammad Tuwaijiri. Langsung apa? Belum bukan tidak ada niat, tidak salah dalam masalah ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Masalah ketinggian Allah. Dia ada sababul kalam ya. Ini plus bahasa kita, ini plus ngomong sedikit tergelincir, kemudian diingatkan oleh Syekh Muhammad At-Tuwaijiri. Langsung berlisan, jazakumullah khairan. Nah, seperti ini kan ulama kadang-kadang ya, kadang-kadang dia nggak sadar. Demikian juga yang ulama-ulama yang lainnya. Itu li'alim zalla walaupun zalla kabwa. Setiap para ulama pasti ada tergelincir dan setiap tergelinciran ya di sana perlu kita lihat, kita timbang. Baik, kata beliau, wa ammal khata'u hatta taqumul hujjah. Fa idza qamat 'alaihi hujjatu, maka jika telah tegak hujjah padanya, sudah disampaikan dalil dan dia menyisihi metode salah, wa asarra 'ala khata'ihi wa dhalalihi, lalu dia terus menerus ngeyel, tidak mau mengikuti metode salah, dia terus menerus di atas kesalahannya dan penyimpangannya, kana mubtadi'an fi ma khalafa fihi al-haqq. Dia itu disebut dengan adalah mubtadi' pada perkara yang menyelisih al-haq. Jelas? Pada perkara yang menyelisih al-haq dan dia sudah disampaikan kepadanya hujah dan disebut dengan mubtadi'. Ya, disebut dengan mubtadi'. Adapun dalam perkara yang memang dia sendiri belum sampai kepadanya hujah, dalam metode menyelisih para salaf tidak serta merta langsung dihukumi mubtadi'. Nah, ini disebutkan dalam kitab Al-Ilm. Saya ini berapa nih? Kurang 11. Tepatan jam 11, Pak. Masih kuat? Insyaallah. Masa akan kalah sama Tuhan sangat mudah. Baik, akmil. فإن قيل هناك فرق بين باب التكفير والتفسيق وبين باب التبريع فباب التكفير والتفسيق يشترط فيهما إقامة الحجة وأما باب التبريع فلا يشترط ذلك. Nah, ini adalah sebuah kaidah. Tentunya pertanyaan nanti akan diberikan jawaban. Ada yang bertanya, bagaimana dengan masalah menghukumi kafir dan fasik? Dalam pertanyaan ini, kita bedakan antara masalah menghukumi kafir dan fasik dalam negara hujjah. Kalau kufur, ya, kalau masalah mengkafirkan itu syaratnya iya harus tegak hujjah. Tapi masalah mengecap mubtadi itu tidak disyaratkan harus tegak hujjah. Benar enggak permasalahan semacam ini? Jelas ya permasalahannya? Al-jawab, jawabannya. Ikra, ada jawabannya di sini. Kalau jawabu laisa sama tuqarru baina Sartin. ليس ثم بين هذه الأبواب من جهة الشرع إذ كلها من باب الوعيد والتفريق بينهما تحكم ليس عليه دليل. Nah, jadi jawabannya adalah apakah orang kita membedakan dalam masalah menghukumi kafir dan menghukumi sebagai mubtadi harus tegak hujjah. Artinya kalau lebih kafir tegak hujjah dulu. Kalau tadi enggak ada syarat. Kata beliau, jawabannya adalah laisa thamatu farqin baina hadhihi abwab. Tidak ada perbedaan dalam bab ini, baik bab kafir maupun bab tabdi'. Enggak ada bedanya. Artinya sama, harus tegak hujjah. Min jihati syar'i, dari segi tinjauan kacamata syariat. Ya. Babnya beda, tapi masalah bulughul hujjah bersama.
Kenapa? In kulluha min babil wa'id. Semua bab-bab ini, baik bab takfir, bab mengkafirkan, bab membid'ahkan, adalah termasuk dalam golongan babul wa'id, ancaman. Orang kafir diancam, orang laku bid'ah juga diancam neraka, ya. Kullu bid'atin dhalalah, benar, sama-sama adalah babul wa'id. Maka karena sama-sama bab ancaman, tidak boleh dibeda-bedakan. Semua babnya bab wa'id, ancaman. Wa tafriqu bainahum bainaha tahakkumul laysa 'ala dalil. Sementara pembeda-bedakan atau membeda-bedakan antara bab takfir dan tabdi' ini adalah mengambil keputusan sendiri yang tidak ada dalilnya. Mengambil hukum sendiri tanpa ada dalil. Jelas ya? Nah, kita lanjut. وتنزيل الوحي على المعين لا بد فيه من توافر الشروط وانتفاع الموانع كما أن لكل باب من هذه الأبواب أحكاما تنزل على كل من تحقق في أحد هذه الأسماء. Nah, kemudian lanjutannya adalah tanzilul wa'id dan penerapan yakni wa'id secara individu dalam masalah ancaman. La budda fihi min tawafur syurut wa intifa'il mawani', harus terpenuhi syarat-syarat yang menghalang. Karena ini masalah mengkafirkan bab ada ancaman sebagaimana membedakan ancaman, ya. Dan tidak boleh dibedakan agar sama, kita harus sampaikan hujah dan dalil. Maka demikian pula sama. Sebagaimana masalah mengkafirkan harus terpenuhi syarat bila menghalang karena adanya ancaman. Sebagaimana pula dalam masalah membid'ahkan juga sama-sama babnya bab ancaman wa'id, maka demikian pula juga sama harus terpenuhi syarat bila menghalang. Jelas ya? Nah, sebagaimana pula anna likulli babin min hadhil abwab, bahwasanya pada setiap bab dari bab ini ahkaman, ada hukum-hukum tersendiri. Kenapa tatkala kita mengkafirkan cara kafir dibawa di atasnya hukum? Hukum dunia akhirat. Hukum di dunia, ya, dia kafir misalkan dia melakukan dosa besar atau dia melakukan suatu kekufuran, berarti dia murtad dari Islam. Di dunia, namanya orang murtad enggak dimandikan, ya kan? Enggak disolatkan, enggak dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Ini tawakkul ala hadzal ahkam. Beruntun di atas hukum. Di akhirat kita mencari dia enggak masuk surga. Ya, kita sudah jamin dia itu bukan penghuni surga, dia penghuni neraka. Nah, demikian pula dalam perkara membid'ahkan. Kata beliau, sebagaimana pada poin hukum tersendiri, ketika kita bid'ahkan, berarti tarattub alaihi ahkam, tersusun muncul darinya hukum-hukum. Dia bid'ah, kita harus hajar, kita harus jauhkan, kita tidak boleh bermuamalah, apalagi bedanya tingkat hukum. Ini hukum-hukum yang akan beruntun di balik ini. Nah, tunazzalu ala kulli man tahaqqaqa fi ahadil asma. Diterapkan hukum-hukum tersebut, ya, bagi orang yang telah terwujud, ya, padanya salah satu dari nama-nama ini. Namanya berarti dia kafir, namanya tadi. Ada hukum yang akan ditimbulkan balik hukuman tersebut. Baik, kita lanjut kalau kafir, kita percepat ya. Kalau kita singkat. Kalau kafir la yusalla alaihi wa la yuqamu fi maqabir muslimin ila wali dzalik min ahkam al-mu'allaqati biman tahaqqaqa fi ismul kufri. Ini dia penjelasannya. Hukum-hukum apa yang dimasukkan tadi? Masing-masing bab ini kan punya hukum ketika kita katakan kafir, mubtadi. Kata beliau kalau kafiru, ini hukumnya. La yusalla alaihi, tidak boleh disolatkan. Enggak boleh disolatkan. Orang dia kafir, kita hukumi dia kafir. Wala yuqamu fi maqabir muslimin, dan tidak boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Disendirikan kuburannya. Ila ghairi dzalika min al-ahkam al-muta'alliqah
dan yang selainnya dari hukum-hukum yang berkaitan biman tahaqqaqa fi ismul kufur, bagi orang yang memang sudah terbukti dia dicap sebagai orang yang kafir. Ini hukum-hukum yang muncul di dalamnya. Baik, amin. Wal mubtadi yu'aqabu wa yud'u wa yuhajar wa yuhjar wa yuqata'u ila ghairi dhalika min al-ahkam al-muta'alliqati biman tahaqqaqa fihi ismul bid'ati. Nah, sekarang yang kedua, hukum yang yatarattab ala hadzal ahkam, yaitu hukum bagi mubtadi. Ketika kita jatuh mubtadi, apa hukumnya? Yu'aqabu bihukmi. Ini kalau seandainya ada penguasa diberikan hukuman, sebagaimana pada masa Jahmiyah, yang Jahm bin Safwan disembelih dikasih hukuman, diberikan pelajaran. Ini akibat bagi orang yang menyimpang dari akidah dari Islam. Beliau perintahkan kepada kaum muslimin di tengah khutbahnya untuk berkorban dengan korban-korbannya masing-masing. Dan saya akan berkorban dengan Jahm bin Safwan disembelih jamaah. Tugasnya imam membendung kemungkaran, kesyirikan. Nah, hukum-hukum yang ditetapkan. Kemudian berikutnya adalah di antara hukumnya adalah wayudah, dan diberi jerah, diberikan pelajaran biar jerah. Ya. Imam Syafi'i pernah berkata, hukmi ala ilmil kalam ayyudraba bin na'al. Hukumanku bagi orang yang mempelajari mendalami ilmu kalam dipukul dengan sendal. Kepada kesan Imam Syafi'i. Dan pelajaran. Kemudian diarah, dikelilingi di kampung-kampung. Hada jaza'u liman tarakal kitab wa sunnah wa aqbala ila ilmil kalam. Ini balasan bagi orang-orang yang mempelajari, yang meninggalkan kitab Al-Quran dan Sunnah dan mendalami ilmu kalam. Dan pelajaran, perlu ada pelajaran jelas lain yang diberi. Ini bahaya. Pada Rasulullah ketika aku akan mendatangi rumah orang-orang yang tidak sholat jamaah, kumpulan dibakar, yang pelajaran. Kalau ini kan Rasulullah coba. Rasulullah dia kerajaan, suruh sahabat kumpulan kayu bakar berwet dan datang sujud berdengar sampai sholat jamaah. Untuk berikan keajaiban. Apa Nabi lakukan? Tidak, karena para sahabat orang yang berjamaah. Tapi sebagai bentuk pelajaran agar kita benar-benar perhatian tentang kewajiban ibadah sholat jamaah. Ya, sekarang ada yang meyakini kita kan sholat jamaah kan fardu kifayah, cukup ada masjid wakil jadi ada balik sholat. Fardu kifayah. Nabi sholat yang disebut benar-benar datang dari jamaah. Nah, kemudian kata beliau, wa yuqata wa yuhjar, dan dijauh dihajar orang yang keliru, sebagaimana Nabi menghajar siapa? Sahabat Ka'ab bin Malik ketika beliau tidak ikut perang Tabuk. Dari kisah ini para ulama mengambil dalil dihajarnya pelaku bid'ah. Tapi sahabat Ka'ab bin Malik diberikan udhur sampai 40 hari dan terbeking ngawas Rasulullah, dijauhi dan tegang barang di sendirian. Seakan dunia ini sempit dan begitu luas. Ketemu sahabat ini ngobrol dengan temosan. Ketemu Rasulullah temosan saja sedih. Orang yang kita cintai Rasulullah tiba-tiba menjauhi kita. Sangat-sangat sedih. Doa dunia dia merasa sempit. Sampai turunlah penjelasan tentang taubatnya. Padahal dari tahu dia tidak terima taubat dalam keadaan Ka'ab bin Malik. Ketika sholat dengar dengan temannya, dia terbeli ngobrol yang ngerawas sahabat Ka'ab bin Malik. Terpesan di sisi sholat, tidak sampai sendiri tak bangun gitu ya. Bayangkan. Kemudian dihampiri sama Rasulullah setelah turun bukti taubat. Terus hampir sama Rasulullah. Bahagianya luar biasa Ka'ab bin Malik. Itu jadi pelajaran, termasuk di antara bentuk bagaimana sikap kepada orang yang keliru ketika perang melawan kaum muslimin. Baik, berikutnya di antara sikapnya adalah boykot dan diboykot. Ini orang ahli bidah.
diboikot, diputus hubungannya. Nah, ini kan hukum yang akan tersusun, hukum yang timbul yang akan muncul dari pemfonisan dengan mukallaf tadi. Nah, ila ghairi dzalika min al-ahkam al-muta'alliqati, dan yang selainnya dari hukum-hukum yang berkaitan biman tahaqqaqa fi ismul bid'ah, bagi orang yang memang benar terbukti dicap sebagai orang disebut dengan mubtadi' atau bid'ah. Baik, wa ma yakun ومهما يكن من شيء فالمخالفة إذا صدرت من إنسان فإما أن يكون على وجه يؤذر فيه أو لا. Nah, berikutnya kata beliau, wa mahma yakunu min syai', bagaimanapun persoalan dan permasalahannya, bahasa mudahnya, fal mukhalafatu, maka penyelisihan, apa bentuk penyelisihan yang menyelisih metodenya para salaf, idza sadara min insan, jika muncul dari seorang, imma yakuna ala wajhi yuqdar fihi aw la, ada kalanya dia itu tergelincir, terjatuh, ya, baik adanya udzur di dalamnya maupun tidak. Artinya terlepas ada udzur maupun tidak, ya, karena dia berudzur, apa udzurnya? Dia jahil tidak jahil, maka tetap namanya mukhalafah kita sampaikan keliru. Tetap yang namanya menyimpang kita sampaikan menyimpang, yakni menegakkan, mengingkari kemungkaran, bukan berarti dia memberi kemungkaran. Nah, tinggal sedikit ya, lanjut sedikit. Qala al-Abbas, قال ابن عباس ابن تيمية رحمه الله مكررا على التفريق بين باب التكفير والتفسيق والتبريء، فإنما المقصود هنا أن من ثبت قبره من البدع وغير البدع bid'ah jamak dari bid'ah, jamak taksir, وغير البدع bid'ah وغير البدع من المنهي عنه في الكتاب والسنة أو المخالف للكتاب أو المخالف للكتاب والسنة إذا صدر عن شخص من الأشخاص، فقد يكون على وجه يؤذر فيه، إما لاجتهاد أو تقليد يؤذر فيه، وإما لعدم قدرته كما قد قررته في غير هذا الموضع، وقررته أيضا في أصل التكفير والتفسيق المبني على أصل الوعيد. Nah, kemudian beliau menunjukkan juga dari perkataan Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam permasalahan pembedaan antara yaitu bab takfir dan tafsir dan tabdi', tiga perkara. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, Abdul Abbas Ibnu Taimiyah muqarriran dalam menetapkan ada tafriq, tidak ada perbedaan baina bab takfir wa tafsir wa tabdi', antara bab mengkafirkan, memfasihkan dan membidahkan. Maksudnya di mana? Tidak ada bedanya dalam memvonis kafir, dalam memvonis bid'ah, dalam memvonis fasik, untuk tersampaikannya iqamatul hujjah. Boleh? Tegaknya hujjah. Ya, tegaknya dalil. Wa innamal maqsudu huna, namun maksudnya di sini adalah annama thabata qabhuhu, bahwasanya apa saja, apapun yang memang telah jelas tetap keburukannya, benar-benar kita buruk, menyimpang, minal bid'ah wa ghairil bid'ah, baik perkara bid'ah maupun selain bid'ah, ya, perkara bid'ah menyimpang ataupun perkara yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, minal manhi anhu fil kitab sunnah, dari perkara yang dilarang di dalam Al-Quran dan Sunnah, awil mukhalif fil kitab wa sunnah, atau perkaranya menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Kata beliau, kita sadara an syakhsin min al-ashkhas,
jika memang itu muncul dari seorang, ya, faqad yakunu ala wajhin yu'dharu fihi. Bisa jadi itu terjadi dikarenakan adanya udzur. Ya, berlaku adanya udzur. Adanya apapun bentuk perkara yang dia itu menyelisih atau dia terjatuh pada perkara yang dilarang atau menyimpang menyelisih Al-Quran Sunnah, bisa jadi ada alasan, ada sebab yang sehingga dia diberikan udzur. Entah karena apa, jahil, atau dia adalah muta'awwid, atau ada syubhat dan seterusnya. Immal ijtihadin, apa contoh udzurnya? Immal ijtihadin. Ada kalanya karena memang dia sudah berijtihad, dia sudah berusaha untuk memahami istinbat dalil, tapi kemampuannya sampai di situ, belum ada niatkan, kemudian dia tergelincir, ya, maka seorang ijtihad mendapatkan satu pahala. Atau taqlidin yu'dzar fi, atau dia adalah fanatik, maka diberikan udzur karena ikut-ikutan. Taqlid yu'dzar fi, diberikan udzur di dalamnya. Nah, wa imma li'adami qadratihi, apa saja buktinya tadi? Karena dia berijtihad. Kedua, karena dia taqlid, ikut-ikutan. Yang ketiga, li'adami qadratihi, karena memang tidak mampu dia untuk memahami kebenaran, untuk memahami yang tersebut. Belum memiliki kemampuan untuk memahami dalil nas. Kama qarratuhu qad qarratuhu fi hadhihi hadzal mawdi', sebagaimana yang telah sering aku sebutkan dalam beberapa tempat dalam kitab ini. Wa qarratuhu aidan fi asli at-tafsir wa tafsir, dan aku juga telah menetapkan pada masalah pokok dasar dalam mengkafirkan dan pokok dasar dalam memfasirkan. Semua ini mabni'u ala aslil wa'id, dibangun di atas dasar ancaman. Ya, masalah memfasirkan membedakan ada ancamannya. Contoh fasik, Allah mengatakan apa? Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Ada ancamannya juga. Ya. Kemudian juga masalah al-kufur. Apapun bentuk kekufuran, selama ada ancaman. Maka pada bab ini kata Ibnu Taimiyah harus, ya, tegak kepada yang hujah dan tidak ada pembedaan satu sama lain. Ini penjelasan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Nah, baik. Sudah 11 ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada ba'da asar. Tersisa dari pembahasan ini ada sekitar 3 lembar. Semoga hari ini bisa sudah selesai. Biasa lain dengan santri ini punya kebanyakan tausiah dan jihad. Faisal, Abi, Abi, Belajar belum nyampe. Kelas 1 SMA.